Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Pandai Gapet Channel, channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya guys. Terutama buat kalian YouTuber pemula ya, yang ingin menentukan apakah konten kalian tersebut dibuat untuk anak-anak atau tidak. Sebelum aku menyampaikan ini ya kepada kalian, informasi penting ini dan informasi menarik ini, aku minta tolong dulu nih sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share ya guys. Please guys, please guys. Satu subscribe dari kalian saja guys, sangat berarti banget bagi kemajuan channel aku ini ya guys ya. Agar aku tambah semangat lagi, tambah rajin lagi, tambah rutin lagi untuk selalu update video-video terbarunya buat kalian semua guys, setiap harinya ya, untuk menghibur kalian yang sedang bosan, jenuh, galau, bete karena selalu berada di rumah saja guys, di rumah saja karena virus corona ini guys. Yang sangat berbahaya ya, yang sudah banyak memakan korban jiwa, tidak hanya yang sedang dirawat di rumah sakit, diisolasi di rumah, maupun yang sudah meninggal dunia, tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia, yang sudah jumlahnya itu tidak bisa dihitung lagi ya guys. Kasihan banget kan guys. Jadi daripada kita kena virus corona ya guys, lebih baik kita berada di rumah saja ya guys. Di rumah saja itu solusi yang terbaik ya guys. Menghindari tempat-tempat keramaian seperti pasar, mall, tempat wisata, tempat bersejarah ya guys. Jangan ke sana karena bisa saja berpotensi penyebaran virus corona tersebut ya guys. Jadi saran aku sebagai generasi muda Indonesia yang taat dengan aturan dari pemerintah Indonesia ya guys, menyarankan agar kita selalu berada di rumah saja. Itu adalah solusi yang terbaik untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang sangat berbahaya nih guys. Jadi agar kalian tidak jenuh ya, tidak bosan dan bisa menghibur kalian untuk selalu ketawa, tersenyum, gembira, senang, tontonlah channel apa ya guys. Channel Pandai Gapet adalah channel yang paling tepat sekali buat kalian sekeluarga atau kalian cuma sendiri bersama pacar, sama sahabat, sama siapapun ya. Channel aku yang paling tepat ya guys. Jadi jangan lupa please subscribe, comment, like, and share ya guys. Terima kasih. Terima kasih ya guys. Oke guys, langsung saja aku memberitahu ya guys kepada kalian. Nah, dimanapun ya kalian berada, kalian harus memberi tahu kepada YouTube apakah video yang kalian buat tersebut untuk anak-anak atau tidak. Maka YouTube akan membuat perubahan ini berdasarkan perjanjian dengan Komisi Perdagangan Federal atau FTC Amerika Serikat, dan untuk membantu kalian mematuhi dari Children's Online Privacy Protection Act atau COPPA dan atau hukum lainnya yang berlaku. Nah, jika tidak menetapkan konten tersebut dengan tepat, kemungkinan akan ada konsekuensinya di YouTube atau konsekuensi hukum berdasarkan COPPA dan undang-undang lainnya ya guys. YouTube juga menyediakan sejumlah panduan tentang apa saja yang dianggap sebagai konten yang dibuat khusus untuk anak-anak. Nah, maka di bawah ini, tetapi YouTube tidak dapat memberikan nasihat hukum untuk mematuhi ya standar tersebut. Nah, ada baiknya kalian harus berkonsultasi dulu dengan penasehat hukum. Nah, menurut panduan dari FTC tentang COPPA, video yang dianggap atau ditujukan untuk anak-anak ya, itu jika ada dua hal ya guys. Yang pertama, anak-anak itu merupakan penonton utama berdasarkan berbagai faktor yang dijelaskan ya di video tersebut. Yang kedua, anak-anak bukan merupakan penonton utama, tetapi video tersebut tetap ditujukan untuk anak-anak berdasarkan faktor di bawah di video tersebut ya guys. Nah, itu berupa jenis konten yang ditujukan kepada anak-anak. Nah, konten untuk audiensi umum tidak sama dengan konten untuk anak-anak maupun konten campuran ya guys. Nah, ketika kalian itu memutuskan apakah channel kalian atau video konten kalian tersebut dibuat untuk anak-anak atau tidak, maka kalian harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti materi pokok video tersebut,
Nah, misalkan konten tersebut mengedukasi untuk anak-anak prasekolah maupun anak sekolah ya guys, atau anak-anak yang usianya kisaran ya 1 tahun sampai usia 16 tahun ya guys, karena itu masih remaja. Terus juga apakah anak-anak merupakan target penonton yang kalian inginkan atau sebenarnya untuk video tersebut ya. Terus yang berikutnya juga, video tersebut melibatkan aktor atau model anak-anak ya. Terus juga video tersebut berisi karakter, selebritas atau mainan yang menarik bagi anak-anak, termasuk karakter animasi atau tokoh kartun. Terus juga bahasa dalam video tersebut ditujukan agar dipahami oleh anak-anak. Terus juga video berisi aktivitas yang menarik bagi anak-anak, seperti bermain peran, lagu, atau game sederhana ya. Seperti game sederhana atau pendidikan usia dini ya. Terus juga video berisi lagu, cerita, atau puisi untuk anak-anak. Terus juga kalian bisa menginformasikan ya, untuk membantu penonton video tersebut seperti bukti empiris tentang penonton video tersebut ya. Terus juga kalian bisa memberikan konten untuk diiklankan kepada anak-anak ya, atau tidak. Nah, itu beberapa contohnya ya guys. Nah, hanya saja karena konten kalian itu mungkin berisi beberapa faktor-faktor lain, nah tidak secara otomatis berarti konten tersebut dibuat untuk anak-anak. Nah, kalian juga harus mempertimbangkan secara hati-hati siapa saja yang ingin kalian jangkau dengan video kalian saat menilai konten, dan beberapa faktor yang aku sebutkan tadi ya guys. Maka dari itu kalian perlu mengetahui ya informasi terkait tentang video yang akan dibuat untuk anak-anak atau tidak ya. Nah, kalian juga harus melakukan YouTube analisis ya guys. Nah, ini dirancang untuk membantu menentukan apakah konten kalian tersebut ditentukan oleh anak-anak atau tidak. Sebaliknya, kalian menggunakan faktor yang dijelaskan oleh FTC tadi untuk menentukan siapa target penonton kalian, apakah anak-anak atau yang dewasa. Nah, berapa sih usia anak-anak yang dimaksud oleh YouTube tadi? Nah, untuk di Amerika Serikat ya guys, anak-anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia kurang dari 13 tahun. Namun, ketentuan anak-anak bisa jadi lebih tinggi di negara lain. Contohnya di Indonesia ya guys, anak-anak itu maksimal berusia 16 tahun karena 16 tahun atau 17 tahun karena masih sekolah tingkat SMA ya guys. Jadi setelah mereka lulus baru itu dikatakan remaja atau ya udah dewasa lah gitu kan. Nah, jadi pertimbangan faktor tersebut bisa sebagai mestinya kalian mempertimbangkan apakah video kalian tersebut untuk anak-anak atau untuk yang dewasa ya guys. Nah, itu tergantung negara-negara ya, negara-negara masing-masing negara di seluruh dunia ya, khusus Indonesia ya, yang seperti aku jelaskan tadi ya guys, dan sudah diatur dalam hukum juga ya. Lalu bagaimana sih misalkan kita tidak tahu apakah konten kita upload tersebut untuk anak-anak atau tidak ya guys. Nah, ternyata menurut pandangan dari FTC, jika video kalian itu menampilkan aktor, karakter, aktivis, game, lagu, cerita, maupun materi pokok lainnya yang mencerminkan maksud untuk menargetkan anak-anak ya sebagai target YouTube kalian, kemungkinan dibuat untuk anak-anak ya guys. Nah, video bukan berarti dibuat untuk anak-anak hanya karena video tersebut aman dan sesuai ditonton siapa saja ya, baik itu sekeluarga ya guys. Nah, video tersebut berisi tentang aktivitas umum terkait dengan anak-anak. Terus juga ada anak-anak dapat tidak sengaja menontonnya ya guys, karena anak-anak kan mempunyai Android masing-masing ya guys. Jadi kita harus mengingat
untuk secara hati-hati mempertimbangkan siapa yang ingin kita jangkau dengan video kita tersebut saat kita menilai konten tersebut dan berbagai faktor yang aku sebutkan di atas tadi ya guys, setelah kita upload konten tersebut ke YouTube kita. Nah, selain itu ya, kita sebagai kreator ya guys, harus mempertimbangkan kewajiban lain yang mungkin ya dimiliki berdasarkan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Nah, saat ini suatu konten dibuat untuk anak-anak atau tidak, kita harus memperhatikan bahwa definisi usia tuh sangat penting ya guys. Nah, penetapan usia untuk anak-anak itu berbeda di setiap negaranya. Jadi pertimbangan berbagai faktor itu disebutkan sesuai dengan definisi anak menurut hukum yang relevan, dan kita harus konsultasikan tersebut kepada penasehat hukum tentang konten-konten kita tersebut ya. Nah, mungkin ini saja ya guys yang bisa aku sampaikan terkait konten tersebut untuk anak-anak atau untuk orang dewasa. Semoga saja bisa bermanfaat bagi kalian ya guys ya, dan bisa menginspirasi bagi semua orang ya guys. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.